BSM Bincang Sehat Mitra Riau Sada Jakarta. Kembali lagi di episode 6 kali ini kita kedatangan Ibu Dania SLCT MKM selaku dosen kesehatan masyarakat dan mengampu pelajaran dasar kesehatan reproduksi ya Bu. Mengenai hal itu kami ada pertanyaan Ibu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya kesehatan reproduksi itu penting Bu bagi remaja. Oh iya, kesehatan reproduksi itu memang sangat penting bagi remaja. Kenapa? Karena di masa remaja ini ada perubahan fisik, ada perubahan psikologis, dan juga ada perubahan sosial yang sangat signifikan di masa remaja. Sehingga penting bagi remaja itu tahu dan dalam perubahan kesehatan reproduksi ini seperti itu. Jadi memang kalau ditanya penting, nggak penting sekali, ya karena tiga hal tadi tuh, ada perubahan fisik, ada perubahan psikologis, ada perubahan sosial gitu, yang sangat signifikan. Sebenarnya dari sistem reproduksi itu seperti apa sih Bu yang dimaksud sistem reproduksi? Oke, mungkin kalau orang kesehatan sih tidak aneh atau bukan hal yang baru gitu ya untuk apa itu sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi itu terbagi dua nih, ada laki-laki dan perempuan. Ya kalau untuk perempuan juga dibagi dua lagi. Kalau kita tanya sistem reproduksi seperti apa, mungkin kadang para remaja juga tidak tahu yang mana gitu ya, sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi bagi perempuan itu terbagi dua, ada dalam dan luar gitu ya. Kalau di anatomi mungkin kita tidak membahas anatominya, tetapi minimal kita tahu mana saja sistem reproduksi perempuan. Kalau bagian luar itu ada yang namanya labia mayor dan labia minor gitu ya. Kemudian ada selaput darah gitu. Itu bagian luar. Labia mayor dan minor itu apa? Kalau kita bilang sih bibir kecil dan bibir besarnya gitu ya pada alat genitalia perempuan. Kemudian ada bagian dalam. Bagian dalam itu apa? Seperti vagina, vagina, kemudian serviks ya, kemudian ada saluran tuba, ada juga ovarium. Seperti itu. Dan kalau untuk laki-laki mungkin secara keseluruhannya saja itu ada penis, ada kemudian juga ada skrotum ya, kemudian juga ada testis. Itu yang paling penting di dalam sistem reproduksi. Kalau di salah satunya tidak ada, sehingga tidak berfungsi sistem reproduksi baik perempuan maupun laki-laki. Jadi itu ya kalau misalnya ditanya yang ternyata bagian luar itu labia mayor dan minor itu bibir besar dan bibir kecil gitu, seperti itu ya. Baik, tadi Bu Dania udah menjelaskan ya Sobat BSM tentang sistem reproduksi manusia. Ada bagian perempuan tuh ada dari luar dan dalam ya Bu. Selanjutnya Bu, bagaimana sih kita menjaga kesehatan reproduksi kita nih, terutama untuk para remaja sekarang ini? Menjaga kesehatan reproduksi itu ya memang kalau untuk perempuan ini, kalau kita ke kamar mandi ya, gitu ya, kita itu harus benar-benar mengelap bagian alat genitalia itu. Yang perlu harus ketahui pada para remaja adalah mengusapnya tuh dari depan ke belakang gitu ya. Tidak boleh kebalik ya Bu? Tidak boleh kebalik. Kenapa? Karena takutnya kalau dari belakang ke depan itu justru kuman-kumannya malah nempel gitu di bagian alat genitalia perempuan. Kemudian harus mampu atau tahu memilih handuknya ya. Handuknya jangan yang kasar, tapi harus handuk yang lembut, kemudian handuknya kering, bersih gitu. Itu baru bisa digunakan. Kemudian juga menggunakan celana dalam itu usahakan yang mengandung bahan katun gitu ya, yang bisa menyerap keringat seperti itu. Dan kalau ganti celana dalam minimal itu 2 kali, jangan sampai 24 jam ganti-ganti gitu ya. Itu yang bahaya, yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi para wanita gitu ya. Dan untuk laki-laki seperti apa gitu supaya kesehatan reproduksinya baik? Ya laki-laki sih intinya dia harus sunat gitu ya. Jadi harus disunat karena kalau tidak disunat disitulah banyak penumpukan bakteri-bakteri yang kita tidak tahu seperti itu.
Baik, Sobat BSM, Siap. kita udah dari Bu Dani dan menyampaikan nih gimana sih cara untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Semoga kalian bisa paham ya, udah dijelasin sama Bu Dani ya. Sekarang ini kan remaja rentan ya Bu sama seks bebas. Banyak di luar sana yang melakukan seks bebas. Itu bagaimana sih Bu agar terhindar dari penyakit menular itu remaja? Oke, memang kalau terkait dengan bagaimana cara pencegahan penularan seks ya, memang ujung-ujungnya ke arah seks bebas gitu ya. Ujung-ujungnya ke arah seks bebas. Seperti apa? Yang paling penting adalah nih ya untuk para remaja gitu. Yang paling penting kita harus selektif cari teman. Ya, jangan yang penting banyak teman gitu ya. Apapun keadaannya dia, backgroundnya seperti apa, yang penting banyak teman. Ya, apalagi sekarang rentan sekali selektif teman. Dari apa? Dari TikTok, kemudian sosial Facebook, media, sosial media gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah bisa melakukan perbuatan seks bebas gitu. Jadi harus selektif nih. Ya, saya harus tahu kenapa saya harus berteman dengan si A, si B, si C. Gitu. Itu harus tahu. Yang kedua, kita juga sebagai remaja itu harus dapat informasi yang banyak gitu ya, sebanyak-banyaknya kita harus mendapatkan informasinya gitu ya. Kemudian juga kita harus ingat kepada orang tua kita ya, kalau orang mau melakukan hal-hal yang negatif ya, kalau sudah ingat kepada orang tua mungkin dia akan mengurangi hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah keimanan. Ya, jadi harus mendekat ke agama masing-masing. Kalau orang Kristen ya ke agama Kristennya, kemudian kalau Islam ya harus lebih banyak menggali tentang keagamaannya gitu. Itu yang paling penting. Dan untuk para remaja, untuk menghindari hal itu juga tidak kalah penting untuk mencari kesibukan. Ya, betul. Ya, kalau seandainya anak sekolah nih, kalau saya sih yakin sekarang tuh jadwalnya padat ya, sampai sore ya Bu. Sampai sore. Harusnya tidak ada lagi tuh yang seks bebas. Tapi itu muncul setelah pulang sekolah gitu. Kapan? Di rumah. Kenapa di rumah? Karena orang tuanya kerja. Sehingga sosmed tadi yang saya sampaikan itu tidak terhindarkan gitu. Jadi kembali lagi karena ini saya bilang juga masa-masa yang perubahannya sangat signifikan gitu ya, harus bisa mengontrol hal itu gitu ya, harus jangan sekali-kali mencoba ya. Biasanya kan kalau temen nih, saya kasih tahu untuk para remaja, kalau temen nih udah sekali mah nggak apa-apa, contoh merokok, udah sekali mah nggak apa-apa, nggak bikin jadi penyakit gitu ya. Nah, kalau sudah mencoba, disitulah akan ketagihan. Begitupun seks bebas ya. Ketika udah nggak, mohon maaf ya, sekali nggak apa-apa, nggak akan hamil gitu ya. Tapi karena ketagihan itu yang membuat bahaya gitu ya. Baik untuk apalagi kalau di usia belum cukup gitu ya melakukan hubungan seks, itu akan bahaya terhadap sistem reproduksinya. Ya bisa terjadi penyakit yang lain-lain gitu ya. Jadi jangan sekali-kali mencoba, intinya begitu. Apapun, kalau yang negatif, tapi kalau yang positif ya harus berani mencoba gitu, seperti itu. Jadi Sobat BSM kita harus benar-benar menjaga sekali ya lingkungan ya Bu, lingkungan pertemanan, lingkungan sekitar itu kita harus jaga banget. Jangan sekali-sekali mencoba ya Sobat BSM. Bagaimana sih Bu selanjutnya memiliki hubungan yang sehat itu seperti apa sih Bu? Ya, memiliki hubungan yang sehat itu sebenarnya remaja itu harus tahu dulu nih ya, artinya kapan sih remaja itu boleh menikah gitu ya, kapan sih usia kapan remaja itu boleh hamil gitu ya. Nah, seperti itu yang harus diketahui oleh remaja. Jangan karena ego, artinya ego. Oh udah pokoknya saya mau nikah walaupun belum cukup umur. Kapan yang dikatakan cukup umur? Dikatakan cukup umur itu usia di atas 20 tahun dan di bawah 35 tahun gitu. Karena itu adalah sistem reproduksi yang baik untuk perempuan gitu ya. Memang kalau laki-laki usia 60 tahun pun dia bisa menghamili gitu ya, karena memang sistem reproduksinya nggak ada yang dikatakan menopause gitu kan.
walaupun ada andropause juga pada laki-laki gitu, tapi yang paling penting sistem reproduksi perempuan itu harus dijaga. Kalau ketika 20 tahun belum nyampe 20 tahun, kemudian bagaimana ketika hamil gitu ya? Itu bahaya enggak? Bahaya. Saya pernah punya pasien yang hamil di usia 16 tahun. Ini mungkin sharing gitu ya, kita kasih informasi gitu bahwa ada yang menikah, bahkan belum menikah, umur 16 tahun tapi sudah hamil. Kemudian lahir gitu ya. Ketika lahir apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perdarahan. Ya, kalau sudah terjadi perdarahan, apa yang akan dia khawatirkan? Darahnya habis. Kalau sudah habis, bisa terjadi kematian, ya, meninggal pada ibu ataupun pada bayi. Itu yang kenapa Permenkes juga mengatakan reproduksi yang baik adalah di usia 20 tahun ke atas. Karena jangan sampai terjadi perdarahan, jangankan belum matang ya. Sudah matang pun bisa terjadi perdarahan kalau tidak dikelola dengan baik ketika melahirkan. Sehingga itu yang penting, harus mengelola kapan saya harus menikah. Itu yang harus kalian tahu ya para remaja. Jadi yang baik menikah adalah di atas 20 tahun dan di bawah 35 tahun, seperti itu. Kalau misalkan tadi di lahir umur 16 tahun itu Bu, dari bayinya itu ada kekurangannya nggak sih Bu? Ya, pasti ada, karena bisa terjadi berat badan lahir rendah. Kenapa itu bisa terjadi? Kadang kalau usia 16 tahun, itu kan masih maunya happy-happy ya, nggak peduli dengan kehamilannya. Apa yang terjadi? Asupan makan kurang. ASI juga Bu? ASInya pasti dia tidak mau memberikan ASI, karena nggak mau gitu ya. Nah, padahal wajib kalau ibu yang melahirkan itu harus memberikan ASI gitu kan, karena untuk daya tahan tubuh bayinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi usia 16 tahun ketika dia hamil, bagaimana dengan bayinya? Pasti bisa terjadi prematur. Ya, bisa terjadi lahir bayi berat badan lahirnya rendah gitu. Itu yang bisa terjadi karena banyak faktor lah yang bisa menyebabkan hal itu. Makanya jangan sampai nih para remaja mencoba untuk melakukan yang negatif. Kalau sudah hamil begitu nggak bisa kita udah buang aja atau nggak peduli, nggak bisa. Jadi aborsi ya Bu? Aborsi itu nggak boleh gitu ya. Nanti mungkin di next kenapa tidak boleh aborsi ya, kalau kita ada lagi ya. Gitu. Baik Bu. Terus selanjutnya kalau misalkan kita udah remaja ini udah terkena penyakit menular itu Bu, terus gimana Bu? Pengobatannya seperti apa? Nah, kalau penyakit menular seks ya, karena kalau sudah penyakit untuk kesehatan reproduksi itu banyak ya. Kalau sudah penyakit menular seks terjadi pada anak-anak remaja, itu bagaimana pengobatannya? Yang pasti adalah dia harus ke dokter ya. Sejauh mana infeksi yang sudah tersebar di dalam tubuh, itu kita harus ke dokter. Karena kalau wilayah Kesmas nih ya, kesehatan masyarakat, kita sekedar mendeteksi, kita sekedar mencegah gitu kan, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kalau sudah terjadi, ya otomatis harus ke tenaga kesehatan, terutama ke dokter gitu ya, biar jangan sampai menjalar lebih lanjut. Bagaimana sih kita harus mendeteksi supaya tidak terjadi ya tadi gitu ya, harus tahu teman kita siapa gitu ya, lingkungannya ini baik atau enggak buat kita. Jangan coba-coba. Jangan mencoba-coba, itu yang paling penting. Tapi kalau dari penyakit seks ini bakal bisa sembuh nggak sih Bu kalau udah terkena penyakitnya? Ya, kalau dia hanya sekedar infeksi gitu ya, infeksi saluran kemih gitu, infeksi bagian alat genitalia gitu ya, dia bisa sembuh kalau pengobatannya baik. Tapi yang tidak bisa sembuh apa? Yaitu kalau sudah kena HIV/AIDS, ya dia tidak bisa sembuh. Tapi bisa bertahan hidup nggak? Bisa ya, dengan catatan ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi memang kalau dibilang bisa sembuh nggak bisa gitu ya. Yang penting dia tidak terlambat. Tapi rata-rata, mohon maaf nih, anak remaja itu kan masih takut ya, ketika berbicara takut, ketika terjadi sesuatu sama dirinya takut. Nah, itu yang harus dihilangkan ya para remaja.
Jadi ketika itu terjadi pada diri remaja, harus segera sampaikan kepada orang tua atau orang yang menurutnya dia nyaman untuk berdiskusi, Cerita gitu untuk ya. cerita gitu, supaya segera teratasi masalah-masalah yang terjadinya gitu ya. Kalau takut sama orang tua, ya udah teman dekat siapa? Ya, teman dekat tidak ada, langsung saja ke tenaga kesehatan. Diskusi dengan tenaga kesehatan, pasti nanti ada solusinya. Ya, itu yang paling penting juga tuh. Supaya lebih cepat ya Bu penanganannya ya. Betul. Tidak jadi parah dan itu bisa menimbulkan kematian juga ya Bu. Betul, kalau tidak teratasi apapun penyakitnya ya pasti bisa menimbulkan kematian. Seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya mengenai peran orang tua dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi memang orang tua itu harus berperan ya, sangat berperan. Contoh nih, saya punya anak remaja nih baru menginjak remaja. Kadang biasanya dari menstruasi dulu nih. Ketika menstruasi, zaman saya dulu itu tabu ketika saya harus menceritakan ke orang tua gitu ya. Sebenarnya kalau anak sekarang tidak, maksudnya dia mau cerita aja gitu ya. Bahkan kok saya ada darah gitu ya. Nah dari situlah sedini mungkin kita harus melatih mereka harus bercerita ya. Karena kalau dia sudah tidak mau bercerita kepada orang tuanya, itu yang akan terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap kesehatan reproduksi. Contoh kayak tadi, kalau head itu bagaimana? Dia harus kapan digantinya gitu kan? Jangan-jangan dia sehari nggak ganti-ganti, sehingga apa yang terjadi? Gatalan ataupun mungkin terjadi bakteri, terjadi infeksi kan begitu ya. Tapi ketika ada perilaku dari orang tuanya, pemberitahuan dari orang tuanya, dia akan nyaman. Oh iya, oh dulu begini mama ya, berarti saya juga harus begini gitu kan. Itu contoh kecil ya untuk orang tua itu ada kaitannya terhadap sistem reproduksi remaja gitu seperti itu. Atau kalau seandainya ada yang merokok, kita kasih tahu bahwa jangan dekat-dekat gitu. Karena memang perokok pasif itu adalah perokok orang-orang yang tidak merokok gitu. Kayak remaja ini ya, sekarang tuh kenapa banyak para remaja yang merokok? Salah satunya adalah karena mencoba. Ya, awalnya tuh mencoba udah nggak apa-apa sekali. Ikut-ikut teman gitu. Ikut teman gaya-gayaan gitu ya, nggak ada lagi gaya-gayaan kalau untuk kesehatan ya. Saya sih selalu mengatakan bahwa kepada remaja itu cari teman yang baik, harus bisa mencari teman yang terbaik. Membawa kita ke arah yang lebih baik ya Bu. Lebih baik. Jadi peran orang tua sangat penting banget ya Bu. Sangat penting sekali. Dan juga kadang orang tua suka menjudge gitu loh Bu ke anaknya itu ya. Itu yang sebenarnya nggak bagus ya Bu buat anak. Ya, ketika orang tua itu mengejudge bahwa kamu nggak boleh begini, justru di luar sana dia itu akan lebih yang kita tidak harapkan. Maksudnya contoh kalau pada laki-laki dia merokok, jangan diam-diam nggak boleh tahu orang tua gitu. Tahu-tahu sudah kecanduan yang tidak bisa dihindarkan. Kedua mungkin mabuk-mabukan gitu ya di luar sana. Karena ketika di rumah selalu dijudge, kamu jangan begini, kamu jangan. Itu peran orang tua sangat penting dan memang kita sebagai orang tua juga harus belajar gimana caranya memberitahu kepada anak gitu ya. Saya terus terang saya suka sekali dengan Dokter Aisyah Dahlan mungkin boleh tuh para orang tua ya lihat tuh tentang Aisyah Dahlan itu bagaimana cara merawat anak yang supaya menjadi teman gitu, bukan menjadi musuh gitu. Sehingga ketika di rumah sehat, masa depannya juga pasti sehat ya. Karena dia akan selalu deteksi terus tuh. Di luar harus ngapain, nggak boleh ngapain, dia kasih tahu. Kadang kan orang tua mohon maaf ya egois, ketika nggak boleh, tapi dia nggak kasih tahu alasannya kenapa. Itu yang permasalahannya, ya. Jadi harus saling mengerti ya Bu, orang tua dan anak. Nah kita udah sampai di penghujung episode 6 kali ini mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja. Di akhir Bu, mungkin Ibu ada
closing statement untuk para sobat BSM di luar sana mengenai kesehatan reproduksi remaja. Oke. Baik, untuk para remaja, saya pesankan bahwa kesehatan remaja itu sangat penting karena hubungannya nanti ketika kalian sudah menikah ya. Kalau tidak dirawat dari sekarang, kalian ketika nanti sudah menginjak pernikahan itu akan bermasalah. Jadi yang paling penting, yang paling harus diperhatikan adalah jangan sekali-kali mencoba apapun itu, mencoba untuk melakukan perbuatan seks bebas, mencoba untuk merokok, atau mencoba untuk hal-hal yang negatif, itu jangan sekali-kali. Karena kalau udah sekali, itu ketergantungan dan itu yang akan membuat kalian terjerumus dalam ketidakbaikan. Jadi kalau di rumah tidak ada forum untuk diskusi, silakan kepada teman ataupun orang terdekat untuk menceritakan tentang keadaan, terutama tentang keadaan kesehatan reproduksi. Ya, saya selalu mengatakan tadi dari awal bahwa perubahan fisik, perubahan psikologis, perubahan sosial itu banyak di remaja. Ya, jadi pesannya itu silakan berteman, boleh berteman dengan siapapun, tapi carilah teman yang baik. Itu dari saya. Terima kasih Bu Dania sudah hadir di podcast kita kali ini di episode 6. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, terima kasih Mbak Aliza. Jangan lupa Sobat BSM untuk menyaksikan episode selanjutnya di setiap hari Jumat di channel YouTube kami di Mitra Ria Husada. Salam sehat, tetap semangat.